Halo semuanya, bergabung lagi di tutorial online banking ini part 4. Hari ini saya akan mengubah beberapa hal dari yang kemarin. Pertama adalah koneksi database ini saya mau ganti atribut dari PDO ATTR default page mode nya sebagai PDO fetch object, karena saya lebih suka menggunakan objek. Lalu di indeks ini, untuk mempermudah saya supaya tidak melakukan ini terus, saya akan ubah menjadi session sama dengan dan ini dari adalah alamat dari session FID, supaya kita tidak berulang-ulang mencetak mengetikkan itu. Lalu juga saya akan membuat namanya error message adalah session error. Setelah itu juga oke. Itu aja error message. Berarti di sini kita bisa ganti, bisa kita search, lalu kita ganti menjadi session replace. Oke. Lalu di sini kita ganti aja. Setelah index, kita juga akan mengganti di login. Ini kita bisa ganti menjadi $session replace all. Nah, khusus session error ini, ini akan kita ganti menjadi error message msg replace all. Message login. Yap, itu aja perubahan yang akan kita lakukan dari kemarin. Lalu di sini berarti di sini juga saya akan mengubah menjadi objek, dan saya lebih suka berinteraksi dengan objek. Di sini bisa kita ganti menjadi email seperti itu. Lalu input password bisa kita ganti menjadi password. Lalu user juga, ini adalah sebuah objek, ini juga sebuah objek. Ini juga sebuah objek. Ini juga sebuah objek. Rows, name, user ID, error login, backlog, post email, error login. Ya, begitu aja. Itu yang kita ubah. Lalu saya lihat dulu, pastikan connection, login. Oke, mari kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Lalu hari ini juga saya akan mengajarkan menggunakan CSS code. Nah, kita akan menggunakan yang namanya w3.css. Kalian bisa download di sini. Download W3 CSS, kalian klik kanan, set link as, langsung aja taruh di folder kita. Setelah itu kita bisa melihat sampel dan menggunakannya. Di sini dia ada login page juga, bisa kita lihat source-nya, kita copy paste ke dalam login kita. Di sini bisa kita taruh di bawah dulu, rapikan. Lalu title-nya bisa kita ambil, initial scale. Di sini adalah
W3 CSS. Aneh sekali ya, mereka buatnya sangat berantakan. Ini harusnya head, oke. Lalu body, oh karena di atas ada. Ini juga kita nggak butuh. Ini adalah login online banking. Oke. Online banking. Mungkin lebih baiknya kita memiliki satu title di sini supaya kita tahu title. Jadi kalau kedepannya kita memutuskan untuk mengubah title dari program ini, tidak perlu pergi ke masing-masing dari ini untuk mengubahnya. Title, oke. Ini saya cukup salah. Paste di sini, lalu di sini juga. Ini adalah title-nya. Lalu di sini adalah container, margin, card, login, name. Nah, di name ini kita ubah menjadi email, dimana kita punya name-nya adalah email, file-nya adalah ini. Jadi kita ganti di sini, kita taruh belum required saja. Lalu text name email, ya text email, name email, value for. Oke, saya akan menggunakan di sini ID. Gunanya untuk supaya label ini bisa menunjuk ke sana. For email. Oke. Lalu di sini ada password, tipenya required juga. Di sini saya hanya mau pilih untuk name-nya doang. Name-nya adalah password. Lalu ID-nya adalah password. Oke. Di sini bisa kita for password. Oke. Label sudah. Enter. Stay login, kita nggak pakai. Ada login. Di sini kita kasih tipe dan name sebagai login. Oke. Saya rasa seperti itu aja. Enter. Form. Oh, satu lagi adalah ketika error. Error ini bisa kita taruh di bawah setelah form. Mari kita lihat enaknya menggunakan apa ya. Biasanya itu ada di utilities. Oke, helper. Kita bisa gunakan yang red ini. Kita bisa copy paste aja. Salah. Saya copy paste, saya taruh di sini. Lalu isinya saya ganti sebagai ini. Oke. Lalu kita nggak mau kalau misalnya nggak ada error tapi dimunculkan, maka kita harus mengecek apakah ada error message. Jika ada error message, maka kita akan tampilkan ini. Kalau tidak, kita tidak akan tampilkan. Seperti itu aja. Mari kita lihat lagi. Sini, kita refresh.
Oke, saya lupa menghapus yang di atas. Oke, ini kita tidak butuhkan. Sebelum kita mendelete, lebih baik kita mengkomen dulu. Kalau kita lihat, much better. Email, kalau kita mau login di sini, oke. Login. Kenapa dia selalu red ya? Ketiga label. Kayaknya ini saya harus hapus nih, supaya dia tidak merah. Nah, aneh kalau merah. Oke, saya melakukan kesalahan. Saya ada lupa. Di sini formnya harus ada method post. Oke, muncul errornya. Ini kayaknya aneh kalau di kiri ya. Kita mau buat dia ke tengah. Kalau mau kita buat ke tengah, kita tinggal bikin class W3 dot quarter. Ini bukan di sini, harusnya ada di sini dalam kontainer. Lalu harus ada isinya. Kita kasih space aja, kosong. Seperti itu, kontainer wcard 4. Mari kita lihat. Masih salah. W3 quarter, W3 container, PL, W3 house. Oh, di sini house-nya ya. Berarti saya harus letakkan ininya di luar. Ini saya hapus. Seperti itu. Saya refresh lagi. Oke, dia sudah di tengah. Saya zoom, saya taruh di tengah. Saya zoom out, taruh di tengah. Oke. Nah, jadi tentang W3 half, kelas-kelas ini adalah yang di provide sama yang yang ada di dalam W3 CSS ini. Bagaimana kalian mengetahui apa yang harus kalian pakai? Kalian harus lihat di sini. Kalian bisa lihat dari cara penggunaannya, seperti W3 container, orange. Lalu kalau misalnya dalam grid system, di sini ada yang namanya call, M3, M4, L3. Di sini kalian bisa pelajari. Jadi intinya dia itu membagi layar menjadi 12 bagian. Ini untuk layar yang besar. Lalu yang kuning ini untuk layar yang ukuran medium. Lalu yang ini adalah ukuran yang small. Mungkin kalau misalnya kita pakai pakai handphone gitu kan, maka yang dipakai adalah tampilan yang di 3 ini. Setelah itu kalian juga bisa baca-baca di demonya. Dan seperti yang kalian lihat tadi saya di login ini, kalau kita udah suka, oke, kita mau pakai template seperti ini, kita tinggal klik kanan, page source. Sini kita bisa copy, kita pelajari HTML-nya, dan kita di program kita hanya tinggal ngikutin aja seperti yang kalian lihat tadi. Oke. Sekarang login sudah selesai. Mari kita coba kita bisa login. 1, 2, 3, login, log. Oke. Sekarang kita sudah login. Yang mau kita lakukan selanjutnya adalah membuat main menu-nya. Oke, tampilan utamanya adalah antara ini dua ya. Jadi dia bisa di dalam teller nih.
uh, user administration atau account administration bla bla bla. Tapi kalau kalian lihat semua, kita memiliki desain dasar headernya selalu sama, mungkin hanya dengan tulisannya doang yang berbeda. Ada user, ada teller, lalu account administration, lalu mungkin kalau kalian punya footer yang selalu sama, kalian juga bisa memisahkan. Maka kita akan membuat sebuah template di mana ini adalah kepalanya, lalu something adalah kontennya, baru footernya. Oleh karena itu kita akan buat namanya header view. Nah, mungkin kita supaya gampang view underscore header. Oke. Header, lalu tampilkan lagi view underscore footer. Oke. Nah, di footer ini saya maunya, oke, kita mulai dari header dulu ya. Di header kita akan melihat dari ini lagi, kita ambil dari login lagi ya, kita paste aja, lalu ini saya benahi dulu, kita tidak ada menu, lalu ini adalah title, lalu ini pun juga begitu, title, dan mungkin kita akan punya subtitle. Kita akan seperti ini, subtitle. Kalau ada maka kita akan kasih, lebih baik di H2 ya, jadi kayak lebih kecil subtitlenya, H3 mungkin, H3. Lalu di sini kita bisa lihat subtitle kah, maka kita akan kasih saya nggak perlu seperti ini deh, karena kita nggak menunjukkan apa-apa. Oke, title, ini adalah header, lalu body. Setelah kita sampai di body, ini kita bisa hapus, kita nggak pakai, di sini juga kita hapus. Ini adalah head, body, header. Nah, penutupnya ini akan kita letakkan di footer kita. Nah, mungkin sebelum ini kita akan ada namanya footer, dimana footer hanya menampilkan jam, mungkin jam berdasarkan server. Maka kita akan menggunakan PHP date format dny x time dengan time sekarang. Oke, seperti itu aja. Kita punya footer, kita punya body, kita punya HTML, untuk HTML nya. Ini adalah headernya. Satu hal lagi yang kita butuhkan dari header adalah ini, username dan logout harus selalu ada. Maka kita bisa di sini kita bisa div sebelumnya saya mau lihat dulu di tipografi.
A1 A3 font size class. Mungkin kita bisa lihat di sampel dari mereka punya website foto album seperti apa. Nggak ada. Newspaper tidak bagus. Magazine tidak ada yang menggunakan subjudul ya. Saya sedang mencari subjudul atau mungkin oke, ini lumayan bagus nih. Tapi kayaknya rumit. Error the blue. Mereka nggak punya sesuatu yang bisa kita pakai, maka kita hanya butuh utilities mungkin untuk nge-align ini border, size, margin, circle, center. Oke, di sini kita bisa container W3 center. Oke, A1, A3. Di sini kita bisa kasih kalau ada dua begini berarti kita terlalu makan space ya. Kayaknya lebih baik kita di sini aja, lalu kita cek jika memang ada, maka kita akan tampilkan seperti ini. Subtitle kalau tidak ada kosong. Oke, lalu ini mungkin kita bisa kasih kelas W3 call. Kalau misalnya small maka dia akan 12, jika M maka dia akan 8, jika L maka dia akan 6. Baru kita buat sebuah div container di mana kita akan menggunakan sedikit style. Vertical line-nya kita bisa bikin kayaknya nggak bisa deh, vertical line. Middle kita akan coba. Di sini kita punya span untuk username-nya, itu session name. Setelah itu juga kita punya sebuah link buat logout 91. Class adalah kita akan ikuti plus button aja, vertical button with some. Oke. Lalu di sini ada logout, isinya span, oke, window. Lalu mungkin saya ada plus W3 right align. Oke. Mari kita coba lihat. Tidak ada yang terjadi. Saya lupa di CLS main ini kita punya HTML sendiri ya. Jadi saya akan hapus di sini. Ini akan saya ganti PHP include header .php footer. Lalu di sini ada echo. Oke. Satu hal lagi yang saya lupa, harusnya di footer saya memasukkan hal yang sama.
sini. Oke, kita lihat. Kenapa tidak berubah ya? Oh, view footer, saya lupa. View underscore footer. Oke. Di sini hanya tinggal align-nya nih. Saya nggak tahu gimana caranya. Dia mungkin di sini saya bisa style margin auto 5 px 10 px. Mari kita coba. Di sini juga sama, saya akan kasih sebuah style baru. Margin auto yang tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita bisa ngetes ya di sini ya dengan menginspect elemennya. Oke. Lalu di sini, oh, itulah kenapa. Ternyata kita di luar dari H1 ini. H1 ini akan yang itu, sedangkan di sini hanya setinggi itu yang jadi masalah. Kalau misalnya ini kita perbesar, saya tambahkan mungkin 12 px. Wow, langsung besar sekali ya. Tapi middle-nya nggak berguna. Oke. Kedepannya akan saya perbaiki. Paling nggak sampai di sini kita sudah jelas. Saya refresh dulu. Ada online banking. Mungkin daripada H1 saya akan mengganti menjadi H3 supaya tidak terlalu besar, atau H2 mungkin perbedaannya, atau mungkin kita tidak pakai H sama sekali, kita menggunakan kita hanya print teksnya saja. Oke, ternyata kita butuh mungkin H3 itu lebih baik. Di sini hanya trial and error ya, karena kita mau mendapatkan yang terbaik dari ini. Walaupun kita bisa ubah di sini, kita bisa selalu menggunakan di sini lebih baik. Jadi mungkin kita bisa menyiapkan margin 10-nya ini, membuatnya menjadi 0. Itu lebih baik. Online banking, beli Chandra logout. Lalu di sini kita akan memberikan padding top 10 px, mungkin 5. Tidak usah dipikirkan dulu, kita sudah punya ini. Lalu oke. Sekarang kita akan membuat last mainnya.
Di sini sangat simpel sekali ya. Kita hanya punya menu user administrations, account administrations. Jika dia sebagai, jadi kita di sini kita bisa pilih jika session find, di sini kita bisa find array combine column sum pancake keys network series kalau tidak salah ada caranya untuk mengecek apakah ada key exist, key or index exist in the array keys, return all the key, network multi-sort, beyond this, count combine sum. Oke, jadi kita bisa bagaimana enaknya for each key saya pikirkan dulu, karena kita mungkin bisa menjadi teller dan ini. Oke, kita tidak usah pusing dulu mau jadi teller ataupun menjadi user. Kita akan tetap menampilkan di sini sebagai teller. Oke, berarti sebelum ini kita akan men-set subtitle adalah teller seperti itu. Lalu di sini kita akan ada menu ya, menu kiri dan kanan. Kita akan buatnya dengan card. Kita akan buat card aja. Oke, saya bisa stop di sini. Lalu di sini tengah-tengah sini saya akan membuat sebuah div kelas w3.container minus container. Oke, habis container kita punya div lagi. Oke, saya lagi memikirkan cara yang terbaik untuk kita berganti modul. Sebelum itu saya harus lihat dulu. Kita lupa untuk mengcoding logoutnya, karena sekarang kalau misalnya saya pencet logout tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena saya tidak melakukan logout. Di sini bisa kita ganti. Kayaknya lebih enak di sini. If reset $get logout, maka yang akan saya lakukan adalah session. Iya juga ya, saya butuh session.id. Berarti saya udah di sini saja. Nanti saya bisa session dengan now. Oke. Lalu saya juga akan die supaya dia tidak selalu logout. Saya akan die untuk redirect. Ini kita udah nggak butuh, bisa kita hapus. Kita akan die di situ. Maaf. Saya copy, save. Oke.
sini tulisannya you have been logged out. Oke, kita simpan. Lalu jika saya pencet logout, you have been logged out, dan saya akan kembali ke login sini. Saya login, please fill display, bla bla bla. Login, password doesn't match. Di sini bisa kita ganti ABC. Oke, 1 2 3. Login, log. Oke. Sekarang kita hanya tinggal menyelesaikan main kita. Di sini kita mau ada kontainer, lalu setengah plus setengah adalah card ya. Kita mau bikin card W3 card berapa nih? Kalau misalnya itu 12, maka ini adalah 4 8 6. Dua belas, 2, 4, 8. Oh, dia ada 24 loh. Oke, wcard 12. Kayak gitu mungkin. Ini ada A kelas BTN W3 BTN W3 button yang isinya adalah user administration, lalu kita punya lagi 12 yang namanya account. Kita lihat desain kita, usernya harus di kiri, accountnya di kanan. User di kiri, account di kanan. Oke. Di sini juga mungkin kita W3 center. Akses seperti itu aja. Kalau misalnya kita lihat di sini, refresh, user administration, wow, 12 kegedean ya. Berarti dia memang menggunakan sistem 6. Bisa kita 6, sistem 12 maksud saya. Kita 6 saja. Tidak bisa juga. Saya akan lihat sampelnya deh. Sampel random, random. Nah, saya mau buat seperti ini. Kita bisa klik kanan, inspect element. Nah, kita bisa lihat ya, dia dimulai dari sini nih, div, terus HR responsive, PR, bla bla bla, W3 card 2, W3 padding top. Oke, W3 ini dalam kontainer bukan? Ini semua hanya dalam. Oke, ini tidak di dalam kontainer, berarti kita nggak butuh kontainer ini. Kita langsung aja. Terus W3 card 2 itu ini saya kurang tahu nih, W3 card ini maksudnya apa sih? Card 2, card 8, card 16. Container for any HTML content to be exported shadow. Oh, oke. Ternyata yang 2 ini adalah shadow-nya. Ini bukan itunya. Saya berpikir itu adalah pembaginya, ternyata bukan. W3 padding top. Oh, di sini ya. W3 row padding. Lalu div plus W3 padding. W3 row padding.
raw padding, lalu W3 center, W3 center, W3 margin top, W3 margin top. Oke. Lalu W3 third. Oh, ini berarti W3 half ya. Div class W3 half, W3 half baru isi dari cardnya. Terus di sini juga sama, copy paste aja, sekat itu. Mari kita lihat, bang bang. Kalau dekat dengan footernya ya, nampaknya di footer ini kita harus ngasih space PR supaya tidak terlalu dekat. Yup, better. User administration, account administration, logout. Ini mungkin kita jangan bikin jadi button deh, aneh. Kita buat begini aja. Atau ini lebih baik lagi, kita bisa gunakan hanya sebagai W3 card. W3 card 2, W3 center. Jadi ini saya nggak butuh. Dan ini misalnya area selengan. Nah, kita lihat dulu. Udah cuma kecil ini ya. Saya maunya tetap besar, maka di sini kita bisa style width 100%. Oh, salah. Masih ada di A nya. Masih tidak. Mungkin karena dia card, berarti tidak bisa. Saya akan pikirkan lagi. Oke. Sepertinya dulu. Ya, sampai sini dulu part 4 ini. Saya akan memikirkan cara tentang perpindahan modul. Jangan lupa juga kita harus mengcommit dan mempushnya ke remote. Jadi kita harus commit. W3 CSS, w3.css, reference pada session, perbaikan tampilan pada login dan main. Oke, kita save, baru kita push ke. Ingat, sebelum push kita harus nge-pull dulu
atau nge-fetch, tidak ada yang berubah, maka kita bisa push to upstream. Oke, sekian aja. Terima kasih sudah mendengarkan.